Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali. Sungai Nil, urat nadi kehidupan Mesir, saksi bisu ribuan tahun sejarah, peradaban, Fir'aun, dan para nabi. Namun, tahukah Anda bahwa di kedalaman sungai legendaris inilah misteri besar pernah tersimpan? Sebuah makam, bukan makam orang biasa, tapi makam seorang Nabi Allah yang mulia, tersembunyi di bawah aliran airnya. Mengapa seorang Nabi, utusan Allah, dimakamkan di tempat yang begitu tak lazim, bukan di tanah yang kering, tapi di dasar sungai? Ini adalah kisah yang melintasi zaman, kisah tentang wasiat yang terlupakan, dan sebuah perjalanan yang tertunda selama ratusan tahun. Sebelum kita selami lagi dalam kisah luar biasa ini, kami mengajak sahabat beriman sekalian untuk mendukung dakwah digital ini dengan cara menekan tombol like, memberikan komentar yang bermanfaat, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan hikmah bersama. Kisah ini dimulai di Mesir kuno pada puncak kejayaan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah melewati lika-liku kehidupan yang luar biasa, dari sumur yang gelap menjadi budak, fitnah, penjara, hingga akhirnya menjadi pejabat tinggi kepercayaan raja, Yusuf telah membawa keluarganya, kaum Bani Israel, dari Palestina ke Mesir. Beliau menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan besar dengan kebijaksanaan dan tafsir mimpinya yang ajaib. Mesir makmur, rakyat mencintainya, dan ia memerintah dengan penuh keadilan. Namun, setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Ketika Nabi Yusuf merasa ajalnya telah mendekat, beliau tidak meminta perpanjangan usia, beliau tidak meminta kekayaan lebih. Beliau justru memanjatkan salah satu doa paling indah yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebuah doa kerinduan untuk kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan terbaik. Beliau berdoa, Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Artinya, wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Allah pun mengabulkan doanya. Nabi Yusuf alaihi salam wafat pada usia 120 tahun. Mesir berduka, kehilangan sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan berwajah sangat tampan laksana rembulan. Tapi kepergiannya justru menimbulkan sebuah masalah baru, sebuah dilema pelik yang nyaris memicu perpecahan di antara penduduk Mesir. Sebelum wafat, Nabi Yusuf telah memberikan sebuah wasiat penting kepada kaumnya, Bani Israel. Beliau berpesan bahwa kelak, jika mereka kembali ke tanah leluhur mereka, tanah Kan'an atau Palestina, mereka harus membawa serta jasadnya. Beliau ingin dimakamkan di samping kakek dan ayahnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Kaumnya pun bersumpah untuk menepati janji itu. Namun, di sisi lain, rakyat Mesir yang begitu mencintai dan menghormatinya tidak rela kehilangan jasad mulia itu. Mereka meyakini bahwa jasad seorang nabi akan membawa berkah atau barakah bagi wilayah tempat ia dimakamkan. Setiap distrik, setiap kabilah, setiap penjuru Mesir berebut ingin menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi Yusuf. Mereka ingin tanah mereka subur, terhindar dari bala, dan dilimpahi kemakmuran karena kehadiran jasad suci itu. Perdebatan menjadi sengit, perselisihan memanas. Mesir berada di ambang konflik internal hanya karena perebutan jasad sang nabi. Di tengah kebingungan itu, muncullah sebuah solusi yang unik, sebuah jalan tengah yang dianggap paling adil. Para pemuka Mesir bersepakat jika semua wilayah ingin mendapatkan berkah, maka berkah itu harus dibagi secara merata. Dan satu-satunya hal yang menyentuh semua wilayah Mesir adalah aliran sungai Nil. Maka diambillah sebuah keputusan yang luar biasa. Jasad Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sebuah peti atau tabut yang terbuat dari batu marmer pualam, diukir dengan indah dan ditutup rapat. Dengan upacara hikmat, peti itu tidak dikubur di dalam tanah, melainkan ditenggelamkan tepat di tengah-tengah aliran utama sungai Nil. Logikanya sederhana. Air sungai Nil mengalir ke seluruh penjuru negeri, mengairi ladang-ladang di setiap wilayah yang memperebutkannya. Dengan begitu, mereka meyakini air yang telah melewati makam sang nabi akan membawa berkah itu secara adil ke setiap kabilah,
ke setiap petak tanah tanpa ada yang merasa iri atau dirugikan. Sebuah misteri pun terkubur. Rahasia lokasi makam itu perlahan sirna, hanya dijaga oleh segelintir orang, dan akhirnya terlupakan oleh zaman. Waktu terus bergulir. Ratusan tahun berlalu, Mesir telah berubah total. Raja yang bijak di zaman Nabi Yusuf telah lama tiada. Kini, Mesir dikuasai oleh dinasti Fir'aun yang berbeda. Seorang raja yang zalim, sombong, yang bahkan berani memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, ini adalah zaman Fir'aun Ramses II. Zaman di mana Bani Israel, keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, tidak lagi dihormati. Mereka telah berubah status dari tamu kehormatan menjadi kaum budak yang tertindas. Di tengah puncak kezaliman inilah Allah mengutus seorang nabi baru, Nabi Musa alaihissalam, untuk menyelamatkan Bani Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir, kembali ke tanah yang dijanjikan, Palestina. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan mujizat yang dahsyat, terbelahnya Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun beserta bala tentaranya, Nabi Musa dan ratusan ribu kaum Bani Israel akhirnya bebas. Mereka telah keluar dari cengkraman Mesir. Tujuan mereka satu, Baitul Maqdis, Palestina. Akan tetapi, sebuah keanehan terjadi. Perjalanan yang seharusnya bisa mereka tempuh justru terasa buntu. Mereka berjalan di padang pasir, namun seolah hanya berputar-putar di tempat yang sama. Siang berganti malam, minggu berganti bulan, mereka tersesat. Jalan di depan mereka seolah tertutup kabut kegelapan. Mereka tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Nabi Musa sang kalimullah bingung. Beliau bermunajat kepada Allah. Mengapa perjalanan mereka begitu sulit? Mengapa mereka tidak juga sampai ke tujuan? Lalu seorang tetua yang sangat sepuh dari kalangan ulama Bani Israel angkat bicara. Ia mengingatkan Nabi Musa tentang sesuatu yang telah mereka lupakan. Sesuatu yang terkubur bersamaan dengan rahasia di dasar Sungai Nil. Wahai Musa, katanya, kita tersesat karena kita telah melupakan sebuah janji. Kita telah melanggar wasiat agung dari leluhur kita, Nabi Yusuf. Nabi Musa tersadar, benar, wasiat Nabi Yusuf untuk membawa jasadnya jika mereka keluar dari Mesir. Mereka telah melanggar janji itu dalam ketergesa-gesahan mereka melarikan diri dari Fir'aun. Allah menahan perjalanan mereka hingga mereka menunaikan amanah besar tersebut. Seketika Nabi Musa memerintahkan pencarian. Beliau bertanya kepada setiap orang di dalam rombongannya, siapa di antara kalian yang tahu lokasi makam Nabi Yusuf? Hening, tidak ada yang tahu. Ratusan tahun telah menghapus jejak itu dari ingatan generasi mereka. Generasi yang tahu telah wafat dan rahasia itu tidak terwariskan. Bani Israel dilanda kepanikan baru. Bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan jika syaratnya adalah menemukan makam yang lokasinya saja mereka tidak tahu? Setelah bertanya ke sana kemari, muncullah satu nama, satu harapan terakhir. Ada yang berkata bahwa satu-satunya orang yang mungkin masih menyimpan ingatan tentang lokasi rahasia itu adalah seorang nenek yang sudah sangat tua, seorang perempuan dari Bani Israel yang usianya sudah melampaui batas wajar. Nabi Musa segera mendatangi nenek tersebut. Wahai ibu, kata Nabi Musa dengan penuh hormat, tunjukkan padaku di mana makam Nabi Yusuf. Nenek itu memandang Nabi Musa. Ia tahu betapa pentingnya informasi yang ia miliki. Dan ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia tidak meminta harta. Ia tidak meminta unta atau emas. Ia mengajukan satu syarat yang membuat Nabi Musa terdiam. Aku tidak akan memberitahumu, kata sang nenek, kecuali dengan satu syarat, engkau harus menjamin tempatku di surga bersamamu. Nabi Musa terkejut. Surga adalah hak prerogatif Allah. Bagaimana mungkin ia menjamin surga untuk seseorang? Nabi Musa terdiam, ragu untuk mengiyakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan wahyu kepadanya, memerintahkan Nabi Musa untuk menyetujui syarat tersebut. Allah telah meridhai permintaan sang nenek atas jasanya menjaga rahasia besar itu. Kisah tentang nenek Bani Israel ini bahkan pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sebagai perbandingan tentang agungnya sebuah cita-cita. Ketika seorang badui datang meminta kepada Rasulullah sekadar unta dan perlengkapannya, Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, siapa dia? Dan Rasulullah menceritakan kisah ini, bagaimana sang nenek tidak meminta hal duniawi, tapi meminta hal tertinggi, yaitu surga.
sebagai imbalan atas petunjuknya. Setelah permintaannya dikabulkan, nenek itu pun bangkit. Ia membawa Nabi Musa dan para pengikutnya kembali ke Mesir. Bukan ke pemakaman, tapi ke tepi sebuah danau atau bagian dari sungai Nil yang tenang. Disinilah tempatnya, ujarnya. Kuras airnya dan gali di dasarnya. Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bekerja. Mereka membendung aliran air, mengurasnya hingga kering, memperlihatkan dasar sungai yang berlumpur. Sang nenek menunjuk satu titik. Gali di situ. Mereka pun menggali. Dan benar saja, di kedalaman lumpur itu, mereka menemukan sebuah peti marmer yang kokoh dan indah. Tabut yang telah terkubur ratusan tahun. Dengan mengucap nama Allah, mereka mengangkat peti itu ke daratan. Dan seketika itu pula, sebuah keajaiban terjadi. Kegelapan yang menyelimuti arah perjalanan mereka sirna. Jalan di padang pasir yang tadinya buntu dan membingungkan, kini terlihat terang benderang, lurus, seolah ada cahaya yang menuntun mereka ke Baitul Maqdis. Wasiat telah ditunaikan, janji telah dibayar. Nabi Musa dan Bani Israel pun membawa dasar mulia Nabi Yusuf dalam perjalanan mereka. Mereka melanjutkan eksodus itu dengan membawa serta kehormatan leluhur mereka. Jasad Nabi Yusuf akhirnya dimakamkan di tanah Palestina, di Hebron, dekat dengan makam ayahnya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, dan kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kita hikmah yang begitu mendalam tentang pentingnya sebuah janji dan amanah yang bahkan melampaui kematian dan zaman, tentang betapa Allah memuliakan jasad para nabinya, dan tentang bagaimana sebuah doa tulus untuk wafat dalam keadaan soleh akan dijaga oleh Allah hingga akhir. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada para nabi Allah dan mempertebal keimanan kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Nantikan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya di video kami selanjutnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah murni dari kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.